Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Komariah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi tugas ujian tengah semester yang saya tempuh dalam matkul Ekonomi Produksi Pertanian kelas A, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Analisis Produksi Jagung di Wilayah Madura menggunakan metode fungsi produksi frontier. Dengan saya sendiri Ahmad Rifki, NIM 18032110043. Pada analisis kali ini saya menggunakan tabulasi data dari 120 responden produksi jagung di wilayah Madura dengan variabel independen benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan fosfat, dan untuk variabel dependennya yakni produksi jagung dengan jumlah sampel 120 responden. Data sebelah kiri merupakan data mentah yang sudah dikalikan dengan NIM saya yaitu 43, dan sedangkan untuk tabel yang sebelah kanan merupakan tabel yang sudah dilankan dengan menggunakan 6 angka di belakang koma. Dan ini lanjutan dari tabulasi datanya. Baik, masuk ke langkah analisis. Yang pertama, masukkan data mentah pada Excel yang terdiri dari nama responden, jumlah produksi, serta input-input yang digunakan dalam data tersebut. Selanjutnya, setelah itu kita membuka folder Excel lain untuk mengganti nama responden menjadi nomor responden serta dimasukkan jenis data yang kita gunakan. Jika data cross section maka dapat ditulis sama dengan 1. Jika datanya time series ditulis sesuai jumlah tahunnya. Jika bullet misal 3 tahun, 3 daerah, maka dapat ditulis 1, 2, 3 untuk tahun pertama, 1, 2, 3 untuk tahun kedua, serta 1, 2, 3 untuk tahun ketiga. Selanjutnya, yang ketiga, data tersebut dilogarimatkan atau dilenkan, bisa menggunakan Microsoft Excel. Yang keempat, data yang sudah dilogarimatkan atau dilenkan disusun dengan 6 digit di belakang koma. Selanjutnya, maka dapat disimpan pada folder frontier dengan menggunakan action. Yang terakhir, data yang sudah tersimpan dalam folder frontier tersebut diubah extensionnya dalam bentuk penamaan di belakang dengan menggunakan .dta. Setelah itu, data diolah menggunakan file frontier.exe. Dan ini merupakan hasil output dari data yang sudah diolah menggunakan frontier, di mana ditemukan nilai LR sebesar 0,6953923 E plus 01. Selanjutnya, memprediksi atau estimasi persamaan fungsi Cobb Douglas frontier stokastik. Fungsi produksi OLS YI sama dengan alfa plus AJXIJ plus EI, sehingga Y sama dengan 1,525218594 plus 0,2475 beta plus 0,2070 TK min 0,2183 PK plus 0,4275 P plus EI. Fungsi produksi MLE YI sama dengan alfa plus AJXIJ plus dalam kurung VI min UI tutup kurung, sehingga didapat Y sama dengan 1,7420299617 plus minus 0,7833 B plus 0,2459 TK minus 0,3472 TK PK plus 0,4655 P plus 0,1 min 0,900. Interpretasi nilai LR. Hipotesa H0 di lapang tidak ada kasus inefisiensi, dan untuk H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. Ketika nilai LR ditemukan 0,695 dan with number of regression sama dengan 2 serta taraf kesalahan 5%, maka dapat ditemukan nilai kode PAM sebesar 5,138. Berarti bahwa menunjukkan bahwa nilai LR lebih kecil dari nilai kode PAM, artinya bahwa dalam analisis ini di lapang terdapat kasus inefisiensi atau tolak H0. Selanjutnya nilai gamma. Yang pertama, T hitung sama dengan 0,1196228 E plus 02 sama dengan 11,90. T tabel sama dengan menggunakan rumus TINF dalam kurung 0,05,116 didapat 1,9063 dengan alfa 5%. Dan yang ketiga, T hitung lebih besar dari T tabel 90,40%. Error term disebabkan karena inefisiensi teknis. Ketidakmampuan petani dalam menghasilkan produktivitas tinggi itu disebabkan karena 90,40% disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 8,60% disebabkan karena adanya risiko. Lanjutan, X1 benih T rasio 0,8798 lebih
kecil dari T tabel 1,980 sama dengan tidak signifikan. Artinya nilai beta atau benih tidak berpengaruh terhadap produksi jagung atau input X1. Benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. X2 tenaga kerja, T rasio 3,0019 lebih besar dari T tabel 1,980 sama dengan signifikan. Artinya apa? Nilai beta tenaga kerja berpengaruh terhadap produksi atau input X2 tenaga kerja, mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 25%. Yang ketiga, X3 pupuk kandang, T rasio 2,5276 lebih besar dari T tabel 1,980 yang artinya signifikan. Artinya nilai beta pupuk kandang berpengaruh terhadap produksi atau input X3 pupuk kandang. Hal ini mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X3 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 25%. Yang keempat, X4 Posca, T rasio 4,038 lebih besar dari T tabel 1,980 artinya signifikan, yakni nilai beta Posca berpengaruh terhadap produksi atau input X4. Posca mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Jika X4 dinaikkan sebesar 5%, maka output akan meningkat sebesar 45%. Dan ini merupakan tingkat efisiensi teknis dari 120 responden, sehingga didapatkan rata-rata dari 120 responden sebesar 0,633 45555E plus 00. Selanjutnya interpretasi. Kategori efisiensi nilai estimates lebih besar dari 0,8. Berdasarkan dari data 120 responden, rata-rata petani jagung secara teknis tidak efisien karena hal ini dibuktikan dari nilai rata-rata efisiensi petani yang ditemukan sebesar 0,633 44555E plus 00. Secara keseluruhan, responden mempunyai nilai tingkat efisiensi rendah dan tertinggi, yaitu sebagai berikut. Responden petani jagung tertinggi yaitu pada responden ke-58, nilai tingkat efisiensi sebesar 0,8625 2635E plus 00. Artinya apa? Bahwa pada responden ke-62, ke-58 secara teknis dikatakan efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi 0,86 lebih besar dari 0,8. Responden petani jagung terendah yaitu pada responden ke-111, nilai tingkat efisiensi sebesar 0,180 88534E plus 00. Artinya bahwa pada responden ke-111 secara teknis dikatakan tidak efisiensi. Hal ini dibuktikan bahwa nilai tingkat efisiensi 0,18 lebih besar dari 0,8. Mungkin hanya itu presentasi pemaparan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada matkul EPP kelas A ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.